Halo. Siapa kita? Siapa kita? Sekali lagi. Nanti tepuk apa? Tepuk surga, tepuk dosa, tepuk iman, tepuk Islam, tepuk tangan. Oke. Anak-anak yang soleh-soleha kelas 6, di depan kita sudah hadir dari kakak kita, Ustaz dari SMP IT Sarul Fikri Magelang. Kita ucapkan selamat datang Ustaz dan rekan-rekan semua. Oke, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, di depan kita sudah ada nih dari kakak SMP IT, Ismail Fikri dan Ustadz. Nanti anak-anak bisa berkenalan, bisa tanya jawab bagaimana SMP IT Ismail Fikri itu seperti apa, kegiatannya dan sebagainya. Nah, untuk itu karena tadi sudah ada, kita sudah mulai ini Ustaz, mohon maaf, nanti kita langsung saja mohon biar karena anak-anak pulangnya agak siang, agak sekitar setengah 12 gitu. Jadi nanti biar dari SMP misalnya ini bisa maksimal. Jadi kalau tadi sudah kita buka, kita sudah buka acara. Jadi acara yang kedua selanjutnya saya serahkan kepada Ustadz SMP ITS. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah yang sama-sama kita hormati Ustaz-Ustazah SDIT Ulul Albab 1 yang Ustaz banggakan, Ustaz cintai sekalian, generasi yang luar biasa. Insya Allah kalian semua nanti akan jadi sebab baiknya negeri ini. Amin. Insya Allah kalian semua nanti bisa jadi salah satunya ditunjuk oleh Allah menjadi sebab baiknya negeri ini. Siap yang ingin memimpin negeri ini ada? Ada. Bisa jadi di antara kalian juga akan ditunjuk oleh Allah menjadi sebab baiknya ekonomi di negeri ini. Ada yang ingin jadi pengusaha? Ya. Jadi pengusaha besar, besok datang ke SDIT Ulul Albab 1, menyapa semua guru dan menawarkan kepada ustazah, Ustazah SDIT mau saya bangunkan apa? Wah gitu ya. Senang nggak seperti itu? Senang. Datang ke SDIT Ulul Albab 1, bilang sama Ustazah mau saya bangunkan apa? Dulu UKS-nya kecil Ustazah, bagaimana kalau saya bangunkan UKS yang besar? Wah, gitu ya. Nah, anak-anak sekalian yang Ustaz banggakan, nanti akan presentasi ini bapak yang di depannya mas-mas ya, yang akan presentasi. Nanti kalau Ustaz presentasi, apa benar sih? Tetapi ini bapak yang akan merasakan di pondok itu seperti apa. Ustaz hanya ingin menyampaikan pada anak semuanya, ya. Siapa yang ingin punya hubungan pertemanan yang bagus? Ayo, yang pengen punya hubungan persahabatan yang bagus siapa? Kuncinya adalah betul tidak? Betul, susah senang, ya kan?
bahagia bareng-bareng, susahnya bareng-bareng, gitu ya Pak ya. Betul ya, itu pasti akan punya ikatan yang luar biasa. Nah, anak-anak sekalian, sebelum nanti presentasi ya, nama saya Imam Sadari. Alhamdulillah saya punya hari ini diberi kesempatan untuk mendampingi anak-anak. Ustaz di sini pimpinan pondok, ya, Ustaz pimpinan pondok. Nanti kalau mungkin ada yang mau mendaftar sana, ingat-ingat, ya, pesantren Ihsanul Fikri atau pesantren modern Ihsanul Fikri menerima siapapun yang bersungguh-sungguh mau mondok di sana. Biayanya gimana Ustaz? Biayanya nanti diserahkan kepada orang tua kalian. Yang mampu silakan bayar, yang tidak mampu semampunya, yang sama sekali tidak mampu tapi pengen mondok cukup minta surat dari ibu kepala sekolah. Ya, Ustaznya saya pengen mondok di Ihsanul Fikri Kota Magelang, tolong dibuatkan rekomendasinya, suratnya bahwa anak ini betul-betul pengen mondok, ya. Nanti surat itu akan sampai kepada Ustaznya. Siap semuanya? Siapa yang pengen mondok ngacung? Yang pengen mondok dulu. Nah, semoga nanti setelah presentasi yang pengen mondok di Ihsanul Fikri banyak, ya. Jadi di Ihsanul Fikri itu ada kelas bahasa, ya, ada kelas tahfidz. Kelas tahfidz itu targetnya 15 juz, tapi yang uji orang luar. Jadi Kementerian Agama sama orang sulit mereka. Ya. Nanti kita akan bersama-sama mendengarkan presentasinya, masih kelas tahfidznya, masih kelas Qur'annya, kegiatan pondok apa saja, ya. Yang penting dicermati betul-betul, ya. Supaya apa? Kita tidak milih pesantren itu kayak kucing di dalam karung. Nanti anak-anak boleh main ke Ihsanul Fikri sampai melihat asrama-asramanya boleh. Di Natal kemarinnya gimana sih? Oh kayak gini. Embernya gimana sih? Kayak gini. Ditata, asramanya tertata rapi, semuanya boleh main ke sana. Setiap saat boleh. Ya nanti dikira rapinya, kalau mau didatangi tidak, silakan didatangi. Survei boleh, ya. Oh kalau makan gimana sana, antrinya panjang nggak sih? Nah, nanti akan disampaikan bapak yang tadi. Yang penting ada niat untuk mondok, pasti Allah kasih jalan. Ya, gak punya uang untuk bisa mondok Ustaz, bisa. Yang penting ada niat, pasti Allah kasih jalan. Aku gak punya uang, saya tahu mau biasa negeri aja. Jangan, pondok pesantren banyak, ya. Anak SDIT harus ke pondok supaya dapat teman-teman yang menyenangkan, ya. Baik, dicermati. Nanti ada hal yang ditanyakan, bisa ditanyakan sama mbak-mbaknya, ya, sama mas-masnya. Nanti kalau mungkin ada yang perlu saya bantu, nanti saya bantu menjawab. Begitu ya. Baik, silakan Mbak. Siapa Mbak Nisa? Ini juga ada alumni SDIT Albab 1 ya. Ya. Masih apa? Agak malu-malu? Mas Zaida. Ya. Orangnya nggak mau pendiam, tapi tahfidz sama matematikanya luar biasa. Kemarin juara mana? Belum Pak ya? Oh belum, kelas 8 sama kelas 9, ya. Tapi nilai-nilai matematikanya bagus, bisa dipakai untuk mengikuti lomba-lomba berikutnya. Baik, selanjutnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Sebelumnya, kakak akan kenalin juga kak dulu ya. Nama kakak Maisa, kelas 9. Nama kakak Laras, kelas 8. Jadi di kesempatan kali ini kita bakal kasih tahu tentang sekolah kita, yaitu Ihsanul Fikri Islamic Boarding School Kota Magelang. Ini sebelumnya bisa dilihat dulu videonya ya.
Ada yang tahu nggak kenapa anak zaman now tuh harus ke pesantren? Siapa yang tahu angkat tangan? Kenapa? Ya betul, terus apa lagi? Nah, alasannya adalah karena pesantren memberikan pendidikan dan pengajaran agar para santri satu memiliki adab dan ilmu. Ada yang tahu perbedaan adab dan ilmu? Tahu. Apa? Betul. Jadi kalau di asrama kita, kalau di sekolah kakak ya, kita nggak hanya diajarin gimana sih belajar tuh kayak ilmu kan belajar MTK, IPA gitu, tapi kita juga diajarin sopan santun. Misalnya kalau di sekolah kakak, kalau misalnya kelas 8 lewat depan kelas 9 itu kita ada tata hormat. Jadi kayak Assalamualaikum kak gitu. Jadi setiap ada kakak kelas yang hormat atau ustazah nanti kita hormat. Ya, terus habis itu nomor 2, mengetahui cara menjaga, melindungi, dan mengingatkan orang tua di usia lanjut dengan penuh rasa cinta. Kan nggak semua orang tua itu sebagus diri kalian gitu loh. Harapan orang tua anaknya dimasukkan ke pesantren itu biar lebih bagus daripada orang tuanya. Jadi nanti di pesantren ini kalian bisa tahu cara memberitahu orang tua yang baik itu kayak gimana biar orang tuanya tuh tersentuh hatinya untuk mengikuti ajaran yang kalian kasih tahu itu. Nomor 3 yaitu pemikirannya senantiasa terinspirasi dari Al-Quran dan teladan dari Nabi Muhammad SAW. Maksudnya ada yang tahu maksudnya nggak? Jadi kalau di pesantren kita tuh dibiasakan puasa Kamis dan kayak salat tahajud, dua gitu. Jadi kita teladannya tuh ya Nabi Muhammad. Yang keempat, kuat dan tahan banting dalam menjalani kehidupan. Nah, di kehidupan luar kayak gini kan, apalagi ini zaman modern ya, belum meski kayak yang zaman dulu itu gampang gini. Sekarang tuh kita itu udah berkembang maju. Jadi kalian kalau misalnya masuk ke pesantren, kalian bisa tahu menggunakan yang positif mana dan yang negatif mana. Terus yang kelima ada pandai bergaul dan membangun tim dalam menyelesaikan persoalan. Kalau di pondok itu kan sama teman-teman ya, gak ada orang tua kan. Jadi kita apa-apa itu ya mandiri. Kalaupun misalnya kita juga belum kuat apa-apa sendiri, nanti kan ada teman-teman yang bantu. Dan kalau di pondok itu kita kan hidup 24 jam sama teman-teman, ya kak? Nah jadi apa-apa ya kita jadi pandai bergaul, jadi semuanya itu punya teman. Selanjutnya, mengapa pesantren Ihsanul Fikri menjadi pilihan yang tepat untuk kalian? 1. Memiliki sistem pengajaran yang modern. Jadi di sekolah kakak itu sistem pengajarannya itu nggak cuma belajar diam pegang paket, tapi kita juga ada tablet. Jadi one study one tablet. Nah jadi kita tuh sering belajar, nanti main game lewat internet tapi belajar. Jadi kayak gamenya dibuat untuk pelajaran kayak tebak-tebakan tapi lewat tab gitu. Terus kalau misalnya ada informasi tentang pelajaran yang kurang di paket, itu nanti kita bisa nyari di internet. Yang kedua, memiliki sistem pengasuhan yang baik. Kalau di pondok pesantren lainnya itu kan satu rayon. Rayon itu bahasa Arab yang artinya itu gedung. Jadi satu gedung itu tuh satu pengasuhan. Tapi kalau di sini tuh satu kamar itu satu pengasuhan, satu wali kamar. Jadi kalian itu kalau kayak ada masalah apa gitu bisa langsung laporan ke wali kamarnya. Menerapkan kurikulum kewiraan dalam hal kepemimpinan dan kesamaptaan. Ada yang tahu kewiraan nggak? Nah, kewiraan itu tuh kayak harus disiplin. Jadi kita tuh di sana tuh makan tuh bareng. Kalau berangkat sekolah juga harus baris. Nggak sendiri-sendiri. Masa itu juga bahasa Arab yang artinya dua-dua. Kalau lebih dari dua malah lebih bagus karena kewiraan itu tuh nggak boleh ada yang sendiri, tunggal itu nggak boleh. Jadi semua harus berpasangan. Terus selanjutnya adalah biaya
pendidikan sangat terjangkau. Nanti ini kakak bakal jelasin di slide selanjutnya ya. Nah, ini contoh memiliki sistem pengajaran yang modern. Ini contoh kakak-kakak lagi belajar. Nih misalnya ini di perpustakaan kita di terus ini. Terus kita juga sering belajar tuh pakai proyektor. Jadi seperti ini. Nanti kayak ustazahnya menjelaskan, terus nanti kita lihat lewat proyektor. Jadi sebenarnya kalau pelajaran itu gak membosankan. Terus kita juga sering main game kayak gini. Memiliki sistem pengasahan yang baik. Nah, di sini kan tuh semua tuh kayak bareng-bareng itu, nggak ada yang sendiri-sendiri. Ini lagi sholat di masjid berjamaah. Jadi kalian tuh sholatnya nggak sendiri-sendiri, sholat berjamaah. Terus di sini juga makan itu juga bareng-bareng. Terus kalau kan kedisiplinan, nah semua tuh harus rapi, tertata. Nah contohnya lemarinya tuh tertata dengan rapi. Terus kita juga satu orang itu dapat satu lemari seperti ini ya. Jadi apalagi kalau cewek-cewek itu bawaannya banyak kan. Jadi nggak bakal bingung mau naruh bawaannya di mana, kayak bingung kalau mana nanti nyempit di kamar. Jadi kita satu orang satu lemari yang ukurannya lumayan besar. Nah ini menerapkan kurikulum kewirausahaan. Sebuah kurikulum penunjang yang akan memvisualkan kesiapan santri dalam hal kepemimpinan dan kesamaptaan ketika mengikuti aktivitas pendidikan pesantren. Nah ini contohnya. Kita tuh jadi kalau mau berangkat sekolah kita harus baris dulu biar gak ada namanya anak ketinggalan. Terus juga ini sebelum berangkat sekolah kita ada namanya periksa kerapian. Nanti kakak akan jelaskan periksa kerapian itu kayak gimana sih gitu ya. Sama sebelum makan kita itu model makannya namanya table manner. Jadi kita apa-apa makannya bareng biar nanti anak-anaknya nggak ada yang kehabisan lauk, kehabisan buah gitu. Jadi kita semuanya dapat. Nanti kayak gini ada namanya penghormatan. Tuh. Oh ya, terus ini juga kita setiap pagi itu ada namanya lari komando. Jadi setiap habis dari masjid itu nanti ada yang jadwal piket, terus juga ada yang jadwal kayak olahraga gitu, latihan fisik pagi-pagi. Nah, biaya pendidikan sangat terjangkau. Ini tuh perbandingan biaya hidup kalau nggak mondok sama mondok ya. Ini yang nggak mondok tuh jajan. Kalian jajan berapa ribu? Nah itu kan ini misalnya 10.000 ya. Satu bulan itu kan 30 hari. Berarti kalau di total 300.000. Terus kalau pulsa atau kuota buat main game, apalagi yang laki-laki, ya main FF gitu ya. Nah terus ada juga kalau misalnya kalian les pelajaran di luar sekolah itu biasanya sebelum itu kan 500. Terus makan, terus kebutuhan insidental kayak misalnya Iwan top up game, yang awal nanti beli apa skincare atau apa gitu. Itu kan insidental. Nanti kayak bilang ibu aku mau minta uang 100 gitu. Kan kayak gitu biasanya insidental. Terus ini juga kalau biaya hidup di pondok. Jadi kalau di kita 1.200.000 itu kalian udah dapat tempat tinggal yang nyaman. Satu santri itu tentunya satu dipan. Terus pembelajaran dan pendidikan formal. Habis itu makan 3 kali sehari. Kita tuh makan pagi, siang, sama sore. Terus kalau sore itu menuju malam gitu ya. Kan kalau misalnya makan sore daripada makan malam. Insya Allah dapat teman-teman yang solihah. Itu kenapa ya? Pokoknya apa? Ya, lanjut ya. Ini contoh aktivitas kita. Ini yang ini ya contohnya.
Jadi kita model dipannya itu atas sama bawah, naik tangga itu. Terus ini lemarinya. Nah, jadi kita di pondok kita itu diajarkan untuk kalau baju itu yang rapi. Siapa yang meliput baju suka diuntung-untung doang? Nah, jadi kalau di asrama kita diajarin gimana sih cara meliput baju yang rapi. Jadi contohnya ya biasanya tuh murojaah bareng-bareng sama teman-teman. Kalau nggak cerita-cerita, kalau nggak ruang pelajaran. Nah ini ada aktivitas harian santri. Pada pukul 3 jaros berbunyi. Ada yang tahu jaros nggak? Ya benar. Nah berarti kalau jarosnya itu udah bunyi, santri itu sudah harus bangun untuk melaksanakan kegiatan malam kayak tahajud, ziyadah, dan tilawah Quran. Ada yang pernah tahajud nggak di sini? Nah nanti kalau di sana tuh tambah keseringan tahajud, tambah kayak setiap hari itu tahajud. Terus kalau ziyadah Al-Quran itu ada yang tahu ziyadah nggak? Ziyadah Al-Quran itu artinya tuh menambah Al-Quran. Jadi hafalan kalian tuh tiap hari itu ada gitu loh, ada hafalan baru tiap hari. Dan tilawah Quran, tilawah itu mengaji. Di sini tuh tilawah Quran tuh biar memperlancar hafalan. Nanti kalau hafalan kalian sudah lancar, bacaan Qurannya sudah jelas, ziyadah hafalannya itu jadi lancar. Setelah berjamaah subuh, lanjut zikir pagi, ilqaul mufradat atau penambahan kosakata bahasa asing. Jadi kita setiap pagi itu ada penambahan kosakata bahasa asing dan bahasa Inggris dari ustadz saya. Biasanya sudah dibantu sama kakak-kakak OSIS bagian bahasanya. Terus kemudian lanjut kegiatan kewiraan. Nah kewiraan itu yang dari kakak bilang itu ya lari komando namanya. Jadi kita nanti latihan fisik kayak push up, sit up gitu, sama lari. Nanti ngelilingi komplek gitu sambil nyanyi. Masih mengaruhi. Terus setelah itu ada pukul 6:30 santri sarapan pergi kemudian lanjut ke persiapan sekolah. Nah terus kita setiap makan itu pasti kita berbunner. Jadi kalau misalnya sarapan pagi pun kalau kan kita namanya berbunner, jadi nggak ada namanya anak kendaraan baru siap-siap itu nggak ada. Jadi semua makan ya satu makan semua makan. Pukul 7 santri melaksanakan apel pagi dan memulai kegiatan pembelajaran sampai pukul 11.30. Nah jadi nanti kalau udah jalan tuh bareng-bareng berdua terus sampai ke sekolah. Nah nanti ada apel pagi, biasanya di situ diisi sama ustadz-ustadzanya buat menambah motivasi pagi buat pembelajaran dan itu. Terus nanti jam 11.30 itu istirahat balik lagi sampai jam 1. Kemudian dilanjut kegiatan pembelajaran sampai 14.10. Nah, yang di kegiatan 14.10 itu nanti itu biasa ada kelas tafsir sama kelas bahasa. Jadi setelah balik dari asrama, balik lagi buat sekolah. Nah itu kalian tinggal mengikuti, kalian masuk kelas tafsir atau kelas bahasa. Jadi maksudnya tuh dari jam 7 sampai jam setengah 12 itu kayak pelajaran MTK, IPA gitu ya. Nah setelah jam setengah 12 itu biasanya kita balik untuk sholat zuhur, terus bisa tidur sebentar sama makan siang. Setelah itu untuk kelas bahasa yaitu bahasa, kalau kelas tahfidz yang menghafal Quran gitu. Terus setelah itu jam 2:10 kita biasanya udah pada pulang ke asrama balik. Terus biasanya nyuci, terus kalau nggak ngobrol-ngobrol biasanya ada yang badminton, main bola gitu. Terus bersih-bersih asrama. Pukul 17 santri harus sudah bersiap-siap ke masjid mengikuti rangkaian kegiatan malam. Nah jadi nanti kalau kan tadi ada kegiatan waktu free-nya banyak. Nah jam 5 sore tuh nanti tuh ada jaros yang bunyi lagi. Terus kalian tuh harus siap-siap ke masjid. Terus nanti di masjid itu ada kegiatan tahfidzul Quran dan kajian kitab. Ada yang pernah ikut kajian kitab nggak? Kajian kitab tuh kayak pokoknya tuh seru banget ngatiin kitab-kitab itu. Terus habis itu sholat isya, pendampingan belajar malam dan ziyadah sampai pukul 21.30. Kemudian para santri bersiap untuk istirahat. Jadi kita mentok-mentok selesai acara santri itu sampai setengah 10.
biasanya habis isya itu kita ada mapel kepondokan. Jadi kalau mapel kepondokan itu jamnya setelah isya. Beda sama mapel kayak MK gitu. Nah ini program yang pertama adalah tahfizul Quran. Kegiatan tahfizul Quran di UBS itu ada tilawah, mengaji, ziyadah menghafal Quran, dan murojaah mengulang hafalan yang pernah dihafal. Kalau tanda sama 3 tahun untuk yang kelas bahasa itu cuma menghafal 3 juz. Tapi kalau untuk yang kelas tahfidz itu menghafal 15 juz. Nah, setiap ketidaktuntasan capaian itu akan berpengaruh pada perizinan pesiar, izin bermalam atau IB, dan kepulangan liburan. Jadi kita ada yang namanya izin bermalam. Izin bermalam itu pulang ke rumah 3 hari 2 malam buat ya kayak misalkan orang tua gitu. Kalau pesiar nanti akan bakal jelasin. Kelas bahasa. Nah, di sini kan kita ada kelas sama kelas bahasa. Nah, yang kelas bahasa itu biasa mempelajari 3 bahasa: bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Santri wajib mengikuti kegiatan Iqratul Lughawi, persiapan program bahasa asing di awal tahun pelajaran. Kegiatan bahasa Arab dan Inggris ditetapkan dalam kegiatan pidato. Kegiatan penambahan kosakata atau ilqa mufradat dilaksanakan di pagi hari oleh musyrik bahasa. Nah, kan ini ada kegiatan pidato. Kegiatan pidato di sini namanya muhadharah. Jadi setiap seminggu sekali kalian tuh malam minggu kan orang lain kan biasa jalan-jalan lah. Ini kalian nanti bakal muhadharah. Biasa tuh bahasa yang muhadharah kan pidato di depan kayak gini. Biasa bahasa yang digabung bahasa Arab, Inggris atau Indonesia. Jadi kalau muhadharah itu melatih gimana sih cara kalian tuh berbicara di depan umum kayak gitu ya. Public speakingnya tuh dilatih. Setelah itu bahasa Arab sama Inggrisnya juga dilatih. Nah, kalau yang Iqratul Lughawi itu biasanya di awal tahun pertama kali masuk itu ada pembiasaan untuk kosakata bahasa asing kayak bahasa Arab, Inggris gitu. Jadi untuk yang suka ngomong bahasa Jawa itu nanti diminimalisir. Siapa yang suka ngomong bahasa Jawa? Nah, itu nanti lebih diseringkan untuk ngomong bahasa Indonesia. Nah ini pesiar ya. Jadi kalau pesiar itu seragamnya ini seragam dinas atau pesiar. Terus ada namanya kegiatan pesiar, yaitu kegiatan luar kampus dari jam 8 sampai jam 3 sore. Itu nanti kita dibebaskan mau kemana aja. Kalau untuk bagian Magelang itu kan biasanya ke jalan-jalan ke atas bisa. Kalau yang rumahnya Magelang juga bisa ke rumah. Itu untuk bertujuan untuk promosi sekalian promosi sekolah. Setelah itu melatih adab atau etika dalam berinteraksi kepada masyarakat. Jadi ya kita dilatih. Nanti kan bisa ada ibu yang nanya ke sekolah mana deh gitu. Jadi kita dilatih gimana cara ngomong sama masyarakat luar. Setelah itu kegiatan pesiar itu kayak silaturahmi sahabat. Kalau teman-teman yang punya sahabat dari Magelang itu nanti bisa ke rumahnya atau sekalian belanja kebutuhan pokok yang kurang. Habis itu menunaikan kewajiban sekolah. Nah, kalau misalnya kalian enggak patuh dengan kedisiplinan suap melanggar itu atau takut sama bahasanya, targetnya belum sampai, itu nanti bisa tingkat pesiarnya tuh enggak diberikan. Tapi kalau misalnya kalian tuh benar-benar bersungguh-sungguh cuma tetap nggak kesampaian, nanti kan seluruhnya tuh melihat kalian tuh sungguh-sungguh atau enggak sih gitu. Jadi biasanya walaupun targetnya nggak sampai, tapi kalau kalian bersungguh-sungguh mau nggapain itu nanti usahanya beriringan. Ekstrakurikuler. Kegiatan ekskul meliputi memanah, pencak silat, lontar atau paskibra, kaligrafi, seni baca Al-Quran, pramuka, pidato, bahasa Arab, bahasa Inggris, desain grafis, kegiatan olahraga lainnya. Nah, jadi kan di sini ada ekskul. Nah, ekskul itu biasa tuh di hari Senin sore atau Selasa sore gitu, tergantung guru ekskulnya tuh mau jadwalin hari apa. Jadi itu kegiatan kalian tuh di asrama tuh gak gitu-gitu aja. Kalian bisa misal kayak PKK terus kayak dikembangin. Misal kayak, iya aku pengen ikut pencak silat, nah bisa masuk aja di situ. Nanti kalian walaupun di pondok tuh bukannya gimana-gimana, tapi malah tambah gitu loh, walaupun di pondok. Jadi tuh pondok tuh mengasah apa yang kalian gitu ya. Siapa yang laki-laki yang suka futsal, yang Iwan? Nah, kita tuh kalau yang Iwan ada ekskul futsal setiap hari.
kalau kelas 7 yang 4 ya, itu nanti ada koji. Siapa yang tahu? Ayah belajar iptek gitu loh, teknologi. Jadi kalian nggak gaptek, nggak gitu. Ya gitu. Habis itu ada PBB. Jadi nanti kalau kita diajarin sama tentara. Setelah itu ada pencaksilat, itu setiap hari Selasa kalau kita awal. Terus habis itu kalau yang untuk ekskulurnya pramuka. Nah ini, ditonton ya videonya. Ini video contoh minimarketnya kita di depan gang sekolah. Biasanya Pak Ketua sama Wakil tuh ini. Itu. Ya. Jadi ini untuk tanda jabatan. Jadi kalau misalnya kalian besok ada yang mau menjadi OSIS, itu nanti dapat ini. Apa? Kalau hukuman biasanya kita tuh hukuman fisik karena kita itu sekolahnya diajarin semi militer. Kita diajarin disiplin. Tapi kan kalau militer maksudnya kuat. Tuh. Siapa mau nanya lagi? Ya. Gimana? Kalau sakit dibawa ke rumah atau ke sekolah? Kalau misalnya sakitnya cuma seperti flu gitu, itu kan nanti bisa diurus sama saya. Terus nanti juga ada kakak-kakak yang bagian kesehatan. Tapi kalau memang udah parah gitu, nanti kan saya juga mengantar ke rumah sakit gitu. Tapi nanti kalau emang diizinin pulang boleh pulang kok. Siapa mau nanya lagi? Bapak tanya. Mas. Enggak, kita nggak boleh bawa HP ya, teman-teman. Tapi kita kan satu orang satu tablet. Tapi itu tabletnya ya untuk belajar. Oh ya, kita juga ada namanya wartel. Jadi warung telepon. Jadi kalau kangen orang tua nanti seminggu sekali itu ada namanya telepon. Nggak cuma ngirim surat gitu. Jadi kita namanya telepon. Ada study tour untuk kelas 9 nanti di akhir. Biasanya di Desember besok. Itu untuk kelas 9. Tapi biasanya kita tuh banyak ya kegiatan di luar. Pas itu tuh contohnya tuh long march. Kita tuh jalan santai keliling. Terus habis itu perpustakaan perkemahan Jumat Sabtu di Kiai Langgeng. Tahu Kiai Langgeng? Jadi kita sebenarnya tuh banyak kegiatan di luar. Jadi kalau untuk study tour itu kan untuk kegiatan intinya kelas 9 gitu ya. Tapi kalau untuk kegiatan semuanya yang kelas 8, 9 itu biasanya kayak sama keluar itu banyak. Apa? Ya, anak surat setiap pagi habis subuh dan habis maghrib. Bangun itu jam 3. Jadi kita tuh dibiasain mandi sebelum subuh biar seger. Beda? Kalau kita tuh sekolah tuh dekat, jadi kayak gimana ya? Dari sini itu bangunan gitu. Jadi cuma jalan sedikit, orang jalan istilahnya tuh apa ya? Istirahat apa namanya? Olahraga pagi lah, cuma sedikit sebentar. Kayak satu bangun gitu. Jadi kalau pakai sepeda ya hemat sepedanya. Siapa mau tanya lagi?
Ayo yang angkat, siapa yang mau nanya? Ya. SPP-nya. SPP-nya, itu Ustaz yang bisa jawab itu SPP-nya. Ya, SPP-nya seperti Ustaz sampaikan di awal tadi. Jangan sampai kita udah punya niat untuk mondok, nggak ada uang terus nggak mau mondok. SPP itu nanti bisa bervariasi. Tapi secara umum tadi udah disampaikan tadi, ya kan? Secara umum tadi berapa? 1.200.000 sudah dapat air listrik, ya, kegiatan KBM pagi sama pesantren. Nanti kalau lulus dapat ijazahnya dari Kemenak sama dari dinas, ya. Baik, karena waktunya masih 15 menit ya Ustaz ya. Nah, Ustaz perlu tambahkan ini, tadi ada hal yang belum disampaikan sama Mbak kaitan dengan hukuman. Hukuman tuh tadi sebetulnya udah disampaikan. Kalau target disiplinnya tidak bagus berarti tidak bisa kesian, tidak bisa IB itu pulang 3 hari, ya. Itu kalau disiplinnya tidak bagus. Tapi kalau mungkin kedatangan terlambat dan lain sebagainya, itu pendisiplinnya push up 5 kali, bending 5 kali, tidak kemudian push up-nya 100 kali enggak. Karena itu udah sarapan setiap hari para santri. Makanya ini kuat-kuat ini. Oh, ini tiap hari push up ini ya. Ya. Badannya tegak-tegak. Ya, tiap hari 5 kali push up, ya, 5 kali pull up, habis lari komando. Ya. Jadi tidak perlu takut nanti dihukum, dibunuh atau disupiti, tidak, ya. Pokoknya di sana menyenangkan. Kemudian anak sekalian, tadi yang belum disampaikan, ini kakak-kakak kelas 2 tadi sudah menerangkan tentang kewiraan. Kewiraan itu salah satunya, ya, itu karena kaitannya dengan kepemimpinan. Jadi ketua kelas itu setiap pekan bergeser, bergantian ketua kelas. Ya, setiap hari Sabtu ada serah terima jabatan ketua kelas. Nanti ada tali kultur sendiri ketua kelas, kuning sama hitam. Ya, kalau ini pengurus OSIP. OSIP itu organisasi santri Isanufi. Dan yang perlu anak-anak ketahui, yang kelas 9 itu juga dilatih untuk pengabdian. Ya, ada yang ngurusi kantin. Anak kelas 3 SMP ngurusin kantin sampai 14 jutaan, 15 jutaan, luar biasa enggak? Yang ngurusi anak-anak semuanya, mbak-mbak. Ya, ada bisnis angkringan, ada bisnis toko, itu semuanya santri. Ada kakak-kakak yang mendapatkan amanah di pos penerimaan tamu. Ada kakak-kakak yang mendapatkan amanah untuk minat bakat ngurusi ekskul. Semuanya santri dilatih, sehingga di pesantren Ihsanul Fikri tidak pernah ada terjadi perkelahian. Pembulian tidak ada, karena semua diatur dalam produksi. Nanti kalau anak-anakku ke sana nanti akan dapat produksi. Produksi itu peraturan kehidupan santri. Ngomong harus bagaimana sih? Kalau bergaul harus bagaimana sih? Kalau berbuat salah harus bagaimana sih? Itu ada peraturan kehidupan santri. Ya, ingat itu kelas 9 dilatih. Dilatih ngurusi adik-adiknya, dilatih untuk menangani persoalan adik-adiknya. Ya, sehingga di asrama itu nyaman, ya. Dan jauh dari orang tua, di asrama nggak ada tempat yang nyaman, nggak ada tempat untuk ngobrol, susah nggak? Susah. Ya. Tapi ada yang bilang bahwa HP boleh nggak boleh. Di wartel sudah ada waktu untuk telepon. Kalau ada hal-hal yang darurat, bisa langsung menghubungi wali kamarnya. Ya. Ada yang belum dijawab tadi? Ada yang belum dijawab? Sudah dijawab semuanya ya? Alhamdulillah. Terima kasih sama kakak-kakak yang di depan tadi ya. Ya, itu yang sudah ditangani oleh kakak-kakak.
Ini Mbak kelas 9, Mbak apa? Mbak Laras kelas 8. Ini kelas 8. Mas siapa tadi? Mas Saida kelas 7 ya. Nah, insya Allah nanti kalau anak-anakku sempat ya, silahkan silaturahim ke pondok, dilihat pondoknya seperti apa. Jangan sampai nanti di gambarnya seperti ini, lihat pondoknya kaget ya. Pondok terbuka, silahkan dipelajari di situ bagaimana pergaulannya, boleh dilihat terbuka ya. Tidak ada yang diumpet-umpet. Itu table manner ada enggak? Oh ternyata ada table manner. Jadi table manner itu anak yang tadinya tidak doyan makan sayur, nanti terpaksa dia harus makan sayur. Iya, dilatih. Maamnya tidak antri. Satu meja udah satu lauk, satu nasi, semuanya udah kumpul di situ, dibagi sama kakak-kakaknya. Ya, jadi tidak antri. Ya, baik. Mungkin ini Ustaz yang bisa kami sampaikan ya. Semoga dengan keterbatasan ini bisa memperkuat tali silaturahim ya, khususnya atau pada umumnya para murid ya SDIT 041 dengan pesantren modern di sana fikih. Mungkin ini semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Dari kami Ustaz dan Mbak sekalian mengucapkan terima kasih banyak sudah diberikan kesempatan untuk belajar bersama, mengenal dunia pondok, mengenal bagaimana kehidupan, mengenal khususnya tentang SMPIT Ihsanul Fikri Magelang. Mudah-mudahan nanti anak-anak yang berminat pondok silakan yang boleh ke SMPIT Ihsanul Fikri. Ya, salah satu alternatif untuk kegiatan pendidikan selanjutnya. Ya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul hampir setengah 12, anak-anak harus lagi dari kami, saya mewakili dari tim kelas 6. Sekali lagi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sekali apabila dari kami dalam menyambut Ustadz dan Mas Mbak sekalian masih banyak kekurangan dari segi fasilitas dan apapun itu, kami mohon maaf. Kami aturkan sugeng kondur, mudah-mudahan sampai ke pondok lagi dengan selamat, sehat semua, dan mudah-mudahan PPDB-nya diberi kelancaran, mendapatkan murid yang solih dan solihah. Amin. Mungkin itu dari saya, Pak Miftah. Yuk kita ucapkan bareng-bareng 1, 2, 3. Ya, oke. Baik, karena waktu sudah siang, acara sudah selesai. Untuk anak-anak nanti untuk tidak bubar terlebih dahulu, kita doa pulang bersama-sama. Untuk Ustadz dan kakak, moga saya aturi ke tempat transit kembali. Semoga terima kasih.